secara teknokratik kami di Bapelitbangda Kabupaten Kupang, BPMPD Kabupaten Kupang, kita terus melakukan upaya-upaya inovatif untuk berbagai kepentingan. Salah satunya bagaimana kita mendesain sebuah program yang berskala masif, yang berskala besar untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan kita. Kita sama-sama mengetahui bahwa kemiskinan itu dalam proses untuk mengatasinya, kita dibebankan untuk menyelesaikan 3 pilar penting. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, bagaimana kita berupaya juga untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana kita juga dituntut untuk mampu mengeliminasi kantong-kantong kemiskinan yang ada gitu. Semuanya dengan pendekatannya secara teknis dan pada saat ini kita berupaya untuk memaksimalkan potensi yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah potensi tanaman kedondong hutan. Kedondong hutan ini selama ini dianggap sebagai tanaman yang tidak memiliki nilai ekonomis apapun gitu. Tapi dengan berbagai pendekatan, dengan berbagai upaya akademik yang dilakukan oleh teman-teman dari Undana, pada akhirnya pohon ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi gitu. Kami dari BPMPD kami menginisiasi adanya program emas hijau itu semata-mata hanya untuk mengembangkan atau untuk meningkatkan pendapatan per kapita dari masyarakat di Kabupaten Kupang. Dengan meningkatnya PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Kupang, kita berharap ada terjadi penurunan yang simultan khususnya untuk penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kupang. Saya perlu juga menyampaikan bahwa upaya untuk meningkatkan PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Kupang melalui pengelolaan usaha, pengembangan usaha pengelolaan serpian kayu atau yang kita kenal dengan branding emas hijau ini, itu dilakukan untuk mengatasi yang tadi gitu. Kita dalam beberapa tahun terakhir upaya kita untuk meningkatkan PDRB per kapita sepertinya mengalami kebuntuan gitu. Sampai saat ini PDRB per kapita kita masih berada di angka 24,3 juta per kapita per tahun. Itu sangat rendah dibanding dengan PDRB per kapita di Kota Kupang yang pada tahun 2023 sudah berada di angka 61,03 juta per kapita per tahun. Kita juga masih berada jauh di bawah dari PDRB per kapita nasional tahun 2023 yang sudah berada di kisaran 75 juta per kapita per tahun. Kalau kita tidak lakukan inovasi, kita tidak lakukan perubahan pendekatan yang sifatnya masif, yang berskala umum, maka kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan ini. Sehingga pilihan kita saat ini untuk coba untuk memaksimalkan potensi yang ada. Kita coba untuk mengganti pola pendekatan pembangunan ekonomi konvensional kita ke arah pembangunan ekonomi sirkularnya. Kita memilih komoditas pohon kedondong hutan atau yang kita kenal biasa di sini dibilang pohon ende, itu sebagai salah satu komoditas yang bisa kita andalkan untuk menyelesaikan persoalan PDRB per kapita kita maupun persoalan kemiskinan pada umumnya gitu. Ada banyak peluang gitu. Saat ini di Kabupaten Kupang kita ada PLTU Bolok. PLTU Bolok ini merupakan salah satu PLTU yang 100%, PLTU pertama yang menerapkan 100% co-firing batu bara dengan menggunakan wood chip di Indonesia gitu. Itu setiap hari kita butuhkan 5% atau sebanyak 30 ton wood chip untuk kepentingan co-firing. Co-firing itu sama dengan pengganti batu bara. Jadi ada satu hari yang 100% PLTU Bolok gunakan wood chip untuk melakukan pembakaran di selain batu bara gitu. Jadi ini yang menjadi peluang, menjadi kekuatan kita untuk kita coba untuk mengembangkan emas hijau di Kabupaten Kupang. Kita pernah melalui satu tahapan yang dulu kita kenal dengan istilah penanaman pohon jarak pagar yang kita
mengalami kebuntuan, mengalami permasalahan di bayarnya gitu. Untuk itu dua pendekatan yang akan kita lakukan dalam pemanfaatan emas hijau ini adalah yang pertama, kita akan bekerja sama dengan buyer untuk menampung seluruh batang, dahan kayu kedondong hutan, kedondong lanang, kedondong laki, atau yang biasa kita kenal dengan pohon ende di Kabupaten Kupang. Jadi semua produksi itu kita bisa langsung jual ke buyer yang nanti kita akan kerjasamakan. Kita akan kerjasama dengan buyer yang ada untuk menampung seluruh produksi kayu, batang atau dahan pohon kedondong hutan gitu. Yang perlu diingat adalah pohon atau dahan yang diterima itu adalah dahan yang berdiameter 2 cm sampai dengan 15 cm. Artinya kita tidak tebang pohon, kita hanya ambil dahannya saja. Kemarin kita sudah uji coba di BPMPD, kita lakukan pemangkasan untuk 3 pohon, itu beratnya dari 3 pohon itu 1,5 ton. Dengan harga sekarang 1 kilo dahan atau batang kayu itu 300 rupiah per kilo, maka 1,5 itu kita mendapati uang sebesar 400 ribu lebih gitu. Dan ini yang akan kita sampaikan ke masyarakat, ke pemerintah desa, pemerintah kecamatan, semua yang ada di Kabupaten Kupang untuk coba kita galakkan ini. Setelah kita dapatkan buyer, kita perlu menjamin keberlanjutannya, gitu, kontinuitas untuk produksi wood chipnya ini. Yaitu bagaimana pohon ini, stok pohon ini ada atau tidak. Gitu. Itu akan kita lakukan dengan penetapan peraturan bupati yang memberlakukan atau mengharuskan satu kakak itu wajib memiliki 20 pohon yang akan dilakukan melalui pelaksanaan tanaman pagar. Jadi pohon kedondong hutan itu tidak nanti mengakuisisi lahan-lahan produktif yang ada, tapi dia akan menjadi pohon atau tanaman pagar untuk di kebun, di rumah, sehingga itu akan menjadi passive income bagi masyarakat. Masyarakat secara segmentatif dia akan bekerja, pendekatan-pendekatan lainnya untuk pemenuhan kehidupan mereka, pemenuhan kerja mereka tetap mereka lakukan. Itu baik lewat upaya mereka untuk tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan dengan pendekatan-pendekatan yang lainnya, tapi tanaman ini akan menghasilkan uang secara pasif bagi masyarakat asal mereka menyiapkan itu. Jadi ada 2 skenario penting, bagaimana kita siapkan buyer dan bagaimana kita akan menyiapkan regulasi untuk menjamin kontinuitas produksi batang pohon atau dahan kedondong hutan di Kabupaten Kupang gitu. Kita akan dalam jangka menengah kita akan bekerja sama dengan teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup untuk memanfaatkan lahan-lahan hutan produksi atau lahan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kupang yang luasannya mencapai 1.143.000 hektar. Itu kalau kita manfaatkan betul untuk pohon kedondong hutan atau kedondong jantan, maka itu akan mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi untuk masyarakat. Gitu. Jangka panjangnya, jika ini dimungkinkan, besok kita akan melakukan audiens dengan teman-teman buyernya. Jika dimungkinkan, kita akan coba untuk menerapkan BUMDes bersama yang ditetapkan di masing-masing kecamatan untuk menjadi pengelola emas hijau, yang nanti kita akan fasilitasi dengan penyediaan mesin chipper untuk mereka memproduksikan wood chipnya gitu. Jadi ke depan kita tidak lagi jual dahan atau jual batang kayunya gitu. Kita jual wood chipnya ke buyer maupun langsung ke PLT Bolok sebagai user yang akan menerima wood chip kita. Saya pikir itu peluang-peluang kita. Kalau itu semua bisa berjalan, maka di tahun 2025 nanti secara teknokratik kita berhitung bahwa PDB per kapita Kabupaten Kupang itu sudah bisa meningkat menjadi 31 juta di tahun 2025 nanti. Artinya bahwa itu sudah melampaui target
RPJMD kita, rancangan teknokratik kita yang di tahun 2009 kita hitung secara moderat itu dia baru sampai ke 26 juta. Karena tidak ada pendekatan apapun. Kita berharap lewat emas hijau ini kita mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dengan hitung-hitungan kita. 1 bulan itu 1 kakak, kalau dia sudah mampu untuk menyiapkan 20 anakan atau 20 pohon kedondong hutan, tahun 2025 itu 1 tahun dia sudah bisa berproduksi, maka kita berhitung 1 tahun atau 1 bulan itu dia bisa menghasilkan 400 sampai 600 ribu rupiah dari batang pohon ini. Jadi kita punya keyakinan bahwa di tahun 2025 kita sudah bisa meningkat PDRB kita menjadi 31,5 juta per kapita per tahun. Ada juga terjadi pengurangan untuk angka pengangguran. Kita juga berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan kita menuju 0% di tahun 2029. Ini kerangka berpikir yang logis, kerangka berpikir yang coba kita siapkan untuk mengimplementasikan emas hijau di Kabupaten